Ya, PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga buka suara soal kepergian Sintayong ke Como Italia. Arya Sinulinga tidak menyebutkan secara rinci apakah Sintayong akan memantau Emil Audero atau memantau pemain keturunan Indonesia lainnya. Namun, Arya menyebut pria asal Korea Selatan itu sedang mencari inspirasi untuk melatih timnas Indonesia. Yasin beberapa waktu lalu kedapatan berada di Como Italia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram 433 Selasa 22 Oktober 2024. Pelatih berusia 50 tahun itu hadir bersama beberapa legenda sepak bola lainnya seperti Ivan Cordoba, Gianluca, dan Walter Samuel. Arya memperkirakan Sin datang ke Como hanya untuk mencari inspirasi. Ya mungkin dia butuh inspirasi di Como. Como itu kan tempatnya bagus ya. Itu kota yang kecil di Italia, berbatasan dengan Swiss. Untuk tempat memang enak untuk cari inspirasi. Sekali-kali cobalah ke sana, dapat inspirasi banyak di sana, ujar Arya. 플레이오프는 갈 수 있다 생각하고 있고 지금 또 그 목표는 항상 갖고 있고 언제든지 우리는 최소한의 3, 4위전을 가서 Ahmed Akap dipanggil AFC jika bersalah laga Indonesia vs Bahrain bisa diulang. Ya, wasit asal Oman Ahmed Akap akhirnya dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ya, imbas dari kontroversi yang merugikan timnas Indonesia melawan Bahrain. Ya, kabar penyelidikan itu dibocorkan oleh jurnalis dari Arab, Nahar Kunais, melalui akun X @naharkunais. Dalam laporan jurnalis Arab ini, tak hanya Ahmed Akap saja yang dipanggil AFC, di mana juru pengadil lapangan hijau, yakni Muhammad Naasmi dari Malaysia, dan juga Abdullah Al-Jamali dari Kuwait juga diselidiki. Ya, menurut jurnalis asal Arab, di mana memperkirakan ketiga wasit tersebut bakal terkena hukuman atau sanksi berat dari AFC. Seolah menanggapi hal itu, wasit Ahmed Akap seolah tak berdosa mengubah reaksinya di media sosial. Melalui akun pribadinya di Instagram, sang wasit mengunggah ulang foto dirinya dengan disertai caption singkat, disertai oleh emoji pesawat terbang. Ya, bahkan sebelumnya Ahmed Akap mengunggah foto selfie-nya yang sedang tersenyum dan dilengkapi dengan kata-kata bijak berbahasa Arab. Ya, hal itu seakan dirinya tidak berdosa lantaran telah merugikan timnas Indonesia dan membuat citra wasit Timur Tengah menjadi buruk di level Asia. Ya, kini menarik menanti hasil investigasi dari AFC terkait wasit berkepala plontos itu. Satu hal yang pasti, hukuman berat menanti Ahmed Akap jika terbukti menerima suap dari Bahrain atau terlibat pengaturan skor dengan tuan rumah. Ya, dalam unggahannya, jurnalis Arab Nahar Kunais mengungkapkan bahwa Ahmed Akap berpotensi disanksi seumur hidup. Hal itu berkaca pada wasit Joseph Lamte yang pernah kontroversial memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2018 di mana antara Afrika Selatan versus Senegal. Kala itu, FIFA mengusut insiden tersebut dan memutuskan wasit Lamte bersalah. Wasit tersebut pun dilarang terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik itu di level nasional maupun internasional. Ya, kemudian timnas Indonesia juga bisa mengajukan tanding ulang melawan Bahrain, atau Indonesia juga langsung berpotensi naik ke posisi kedua klasemen grup C karena menang 3 poin. PSSI umumkan hasil evaluasi setelah Indonesia dikalahkan China. Ya, PSSI ternyata sudah melakukan evaluasi kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Evaluasi itu dilakukan setelah timnas Indonesia merasakan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 2-1 dari China. Ya, pemanggilan Sintayong untuk bertemu PSSI disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ya, Sumarji menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menanyakan perkembangan timnas Indonesia. Diakui bahwa para punggawa Garuda kesal karena gagal menang melawan China. Sebab dari awal timnas Indonesia diprediksi bisa menang atas China. Hal itu pun tidak sesuai dengan perencanaan dan target dari PSSI. Tentu, semuanya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Meskipun timnas Indonesia bermain bagus, kendati demikian Sumarji membocorkan bahwa semua pemain dan tim pelatih timnas Indonesia berbicara dari hati ke hati dalam evaluasi terhadap Sintayong sendiri. Ia mengatakan PSSI meminta kepada semua pemain timnas Indonesia untuk bersatu dan PSSI pun ingin para pemain timnas Indonesia bisa solid lagi. Ya, dalam hal ini Sintayong pun sepakat dengan evaluasi yang diminta PSSI. Tujuannya adalah tentu saja baik agar timnas Indonesia bisa semakin berkualitas ke depannya. Terlebih skuad Garuda bakal menghadapi laga berat kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang.
Ya, meski bermain di kandang sendiri, namun melawan sekelas Jepang dan Arab Saudi bukanlah hal yang mudah. Kedua tim ini tentu berada di jajaran elit tim-tim papan atas Asia. Ya, kekecewaan yang dilakukan Bahrain masih membekas hingga saat ini. Tentu kini 280 juta supporter Indonesia mengucapkan sampai berjumpa kembali di GBK nanti. Ya, di sisi lain, beginilah gambaran sambutan yang meriah untuk menyambut Bahrain ketika menginjakan kakinya di GBK nanti. Tentu melakukan pisiwar boleh-boleh saja, dan itu tidak melanggar aturan dalam sepak bola. Ya, tak cuma supporter Indonesia yang masih menyimpan kekecewaan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yakin kalau tim asuhannya akan mampu membalas kekalahan atas Bahrain saat gantian menjadi tuan rumah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Ya, pada waktu itu Garuda sempat unggul 2-1 hingga Jaya IJSCS kebobolan pada detik-detik akhir lewat keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Akab. Ya, nanti Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Menurut Sintayong, Bahrain bakal menjadi pecundang ketika berada di GBK. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga. Apalagi saya percaya dan yakin dengan para pemain. Jadi untuk fans nantikan saja pertandingan lawan Bahrain, ujar Sintayong. Ya, sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA baru-baru ini mengirim permintaan kepada AFC untuk memindahkan laga tandang mereka di Indonesia ke tempat netral. Alasannya mereka khawatir dengan keselamatan para pemain dan ofisial tim setelah mendapat serangan di media sosial yang dilakukan fans timnas Indonesia. Ya, fans Garuda murka karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna oleh keputusan kontroversial wasit yang menambah waktu pertandingan tidak sesuai dengan tambahan waktu yang telah ditetapkan. Bahkan akun media sosial wasit, akun Federasi Bahrain, hingga beberapa pemain jadi sasaran kemarahan netizen Indonesia. Ya, pihak Bahrain pun beberapa kali angkat bicara. Bahkan Bahrain mengecam serangan siber dan ancaman dunia maya yang dilakukan fans timnas Indonesia. Mereka menilai perbuatan itu tak sesuai norma-norma Islam. Ya, Bahrain tidak sadar diri dan tidak mau berkaca. Tentu tidak akan ada asap jika tidak ada api. Ini malah bawa-bawa agama. أن أسسنا له دوري وخليناه يلعب مباريات أكثر من السابق إنه يتطور سنة ورا سنة ويعني طبعا Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.